Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang materi pneumatik. Sebelum menjelaskan tentang materi pneumatik, di sini kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Endi Legenda Pratama. Saya Nafi Saifullah. Saya Fadila Nurbardia. Saya Gustia. Saya Muhammad Rizky Radiansa. Kami dari kelas 1 WA D3 Elektronika. Sekian dari perkenalan kami. Berikut penjelasannya. Oke, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari sistem pneumatik. Pneumatik berasal dari bahasa Yunani, yaitu angin atau udara. Semua sistem yang menggunakan tenaga yang disimpan dalam bentuk udara yang dimanfaatkan untuk menghasilkan suatu kerja disebut dengan sistem pneumatik. Dalam penerapannya, sistem pneumatik banyak digunakan sebagai sistem automasi. Pneumatik merupakan pengembangan teknologi dengan cara kerja memanfaatkan udara bertekanan untuk mempengaruhi kerja suatu peralatan mekanikal agar menghasilkan gerakan maju mundur, naik turun, berputar, dan sebagainya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang komponen sistem pneumatik. Satu, ada kompresor. Fungsinya untuk menyedot atmosfer dan menyimpannya di reservoir untuk tabung penyimpanan udara. Kondisi udara di atmosfer dipengaruhi oleh tekanan dan suhu. Udara dalam tabung pengumpul dapat mencapai tekanan rata-rata 6 hingga 9 bar. Jika tekanan melebihi 9 bar, itu sangat berbahaya untuk kompresor atau sistem pipa. Yang kedua, ada penangkap udara atau pengering udara. Udara bertekanan melewati filter atau pengering udara untuk memisahkan uap air dari udara. Air dapat menyebabkan kerusakan sistem bahkan dalam jumlah kecil. Yang ketiga, ada penyaring udara. Setelah udara dikeringkan dengan pengering udara, udara melewati filter dan disaring kualitasnya. Alat ini membersihkan udara dari potensi kotoran dan abu. Keempat, ada otoritas pengatur. Komponen ini mengatur besarnya tekanan pneumatik agar tekanan yang mengalir melalui aktuator sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Kelima, ada katup solenoid. Katup untuk sistem pneumatik berfungsi mengarahkan aliran udara terkompresi menggunakan sistem penggerak spool listrik. Yang terakhir, ada silinder udara dan aktuator. Komponen ini bergerak berdasarkan komponen sebelumnya, yaitu komponen katup solenoid. Setelah udara terkompresi telah melewati katup solenoida dari aktuator ke saluran masuk, piston dapat bergerak maju. Namun ketika udara terkompresi diarahkan ke outlet, piston bergerak mundur. Beginilah cara keenam komponen pneumatik bekerja sama untuk menggerakkan alat dengan udara terkompresi. Sekian, terima kasih. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dari sistem pneumatik. Pertama, kelebihannya dulu yaitu fluida kerja yang mudah diperoleh dan mudah ditransfer. Artinya udara itu ada di mana saja dan tersedia dalam jumlah berapapun. Terus, saluran-saluran balik tidak diperlukan karena udara bekas dapat dibuang bebas. Terus yang kedua, dapat disimpan dengan baik, yaitu sumber udara mampat atau kompresor hanya memproduksi udara mampat kalau udara itu memang digunakan, jadi kompresor tidak terlalu bekerja. Terus yang ketiga, bersih dan kering, yaitu udara adalah bersih. Jadi kalau ada kebocoran pada saluran pipa dan benda ataupun bahan-bahan tidak menjadi kotor. Terus yang keempat, tidak peka terhadap suhu. Udara bersih dapat digunakan sepenuhnya pada suhu-suhu tinggi dan pada nilai-nilai yang rendah. Terus, udara mampat juga dapat digunakan di tempat-tempat yang sangat panas. Peralatan-peralatan atau saluran pipa dapat digunakan secara aman dalam lingkungan yang panas sekalipun. Terus yang kelima, aman terhadap ledakan dan kebakaran.
keamanan kerja serta produksi besar dari udara mampat tidak mengandung bahaya kebakaran maupun ledakan. Alat-alat pneumatik dapat digunakan tanpa dibutuhkan pengamanan yang mahal dan luas. Terus yang keenam, kesederhanaan atau mudah dipelihara. Karena konstruksinya sangat sederhana, peralatan udara mampat tidak peka terhadap gangguan. Konstruksinya yang sederhana menyamakan waktu atau pemasangan menjadi singkat. Kerusakan seringkali dapat diperbaiki sendiri dan tidak banyak memakan waktu. Komponen-komponen dengan mudah dipasang dan setelah digunakan dapat dibuka atau dibongkar pasang, jadi lebih mudah untuk dibersih atau dipelihara. Terus saya akan menjelaskan juga untuk kekurangannya dari sistem ini. Kekurangan yang pertama yaitu gangguan suara atau bising. Gangguan suara ini menyebabkan kebisingan atau desisan terutama dalam ruang-ruang kerja yang dapat mengganggu. Gangguan suara ini dimunculkan akibat kompresor yang digunakan untuk mengisi udara yang bertekanan tinggi. Terus yang kedua, mudah menguap atau volatil. Udara mampat mudah menguap atau volatil, terutama dalam jaringan-jaringan udara mampat yang besar dan luas. Dapat terjadi kebocoran-kebocoran yang banyak dan menyebabkan udara mampat mengalir keluar. Terus yang ketiga, bahaya pembekuan. Pada waktu pemuaian atau expansion mendadak dan penurunan suhu yang berkaitan dengan pemuaian mendadak ini dan dapat terjadi pembentukan es atau pengembunan. Terus yang keempat, gaya tekanan terbatas. Gaya tekanan terbatas ini yaitu udara mampat hanya dapat membangkitkan gaya yang terbatas, yaitu gaya yang besar pada suatu tekanan bisa dalam jaringan dan dibutuhkan diameter torak yang besar. Terus yang kelima, biaya energi tinggi. Biaya produksi udara mampat tinggi ya. Oleh karena itu untuk produksi dan distribusi dibutuhkan peralatan-peralatan khusus. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Beberapa jenis pneumatik. Katup pneumatik adalah salah satu dari serangkaian komponen yang bertanggung jawab untuk mengontrol tekanan, laju, jumlah udara saat bergerak melalui sistem pneumatik. Sistem pneumatik yang bertanggung jawab pada kekuatan udara tekanan untuk mentransmisinya daya dapat ditemukan dalam aplikasi industri yang tak terhitung jumlahnya, dari alat-alat listrik yang dioperasikan secara pneumatik hingga mesin diesel. Berdasarkan komponen lain dalam aplikasi yang diberikan dan jenis pneumatik yang digunakan, salah satu dari beberapa jenis pneumatik dapat ditemukan pada pusat perangkat. Konteks penggunaan katup pneumatik. Istilah katup pneumatik umum memiliki dua konteks penggunaan yang berbeda yang memerlukan penjelasan. Dalam konteks pertama, katup pneumatik adalah perangkat yang digunakan untuk mengontrol atau memodulasi aliran udara atau gas insert lain dalam sistem pneumatik. Mereka melakukan dengan mengendalikan udara atau gas pada sumber, mengatur jalannya sesuai kebutuhan ke dalam pipa atau perangkat dalam sistem pneumatik otomatis. Komponen aktuasi yang menyebabkan katup pneumatik membuka atau menutup dapat dilakukan dengan beberapa cara, termasuk secara manual, secara elektrik melalui solenoida atau akuator bermotor atau pneumatik. Jenis katup pneumatik. Katup pneumatik juga disebut katup kontrol arah. Dapat diklasifikasikan menggunakan beberapa pendekatan yang meliputi dengan jumlah port masuk dan keluar yang mereka miliki, oleh jumlah jalur aliran atau posisi switch yang tersedia, oleh mekanisme yang digunakan untuk membuka atau menutup port. Oleh katup itu adalah ketika dalam keadaan tidak digerakkan. Dengan mengingat hal ini, kita dapat secara luas menggambarkan jenis utama dari katup pneumatik sebagai katup pneumatik kontrol 2 arah, katup pneumatik kontrol 3 arah, katup pneumatik kontrol 4 arah, pegas pengimbang katup pneumatik kontrol 2 arah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang contoh penggunaan pneumatik dalam kehidupan sehari-hari.
yaitu mesin pompa air, rem traktor piston truk, alat kompresor udara, pintu mobil otomatis, dan lap bars untuk menahan pintu pelang cuci mobil. Cukup, sekian, terima kasih.